Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu kita mensyukuri nikmat yang Allah sudah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah atas karunia-Nya, izinnya Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketaatan kita ini diistiqomahkan sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini malam 12 Rabiul Awal, malam Maulid, ya, malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak harus setiap bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, tapi setiap saat, ya, setiap saat kita harus mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita setiap detik, setiap tarikan napas kita juga selalu mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersamaan dengan itu kita juga mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tentunya kepengen sejak lahir kita nggak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pasti sebagai umat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sangat kepengen banget nanti bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita bisa nanti berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya selama kita hidup di dunia ini, ya, kita harus benar-benar berkhidmat, ya, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum tuhibbunallah, ya, fattabi'uni, ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta kepada Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin mendapat ridhonya Allah, Allah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW mengatakan fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya, ikutilah aku. Maksudnya kita benar-benar mengikuti apa yang menjadi sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jaminannya, ya, yaitu fattabi'uni yuhibbukumullah, kalian pasti akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan dosa-dosa kalian akan diampuni sama Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini boleh dikatakan zamannya akhir, ya. Dan tanda-tandanya akhir zaman itu udah makin kelihatan, makin kesini makin kelihatan aja, ya. Ya. Cuma dari sekian banyak hadis-hadis Nabi mengenai akhir zaman itu, saya kadang-kadang suka ya
bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai umat Muhammad, sebagai orang Islam, orang yang beriman, karena Nabi SAW mengabarkan bahwa kiamat itu nggak akan terjadi kecuali isi orang-orang yang masih hidup sebelum kiamat itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang sudah tidak lagi beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barulah dunia ini dikiamatkan oleh Allah. Nah, bersyukur Bapak Ibu, kita sebagai muslim, orang beriman, nanti sebelum benar-benar dunia ini dikiamatkan, kita semua akan dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui hembusan angin, kata Rasulullah. Bahkan sampai jika ada orang beriman ya berada di dalam gunung, maksudnya di dalam apa tuh? Gunung, di dalam gunung maksudnya, bukannya di gunung, bukan, di dalam gunung, di tanah, di gunung gitu, rapat apa namanya dalam, itu hembusan anginnya nembus sampai ke situ. Orang beriman itu tetap dalam keadaan nanti dimatikan oleh Allah dengan hembusan angin itu. Begitu yang diberitakan Allah dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini ya, sebelum kita ngebahas buku ini buku subhanallah bikin saya nangis Bapak Ibu ya, Zainal Abidin bin Syamsuddin ya, tentang rintangan setelah kematian. Rintangan setelah kematian. Ini terjemahan Bapak Ibu. Cuma sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin menyampaikan tentang syafaat. Syafaat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umatnya Muhammad SAW sangat kepengen banget dapat syafaat. Dan syafaat yang kita inginkan adalah tentunya adalah syafaat dari ya, syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk syafaat itu adalah doanya seseorang kepada Allah untuk saudaranya agar diberi keselamatan dan hidayah. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita agar mereka mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu juga masuk dalam kategori syafaat Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, termasuk juga kita berteman dengan orang-orang yang beriman, berteman dengan orang-orang baik, orang-orang yang ahli ibadah ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggak tahu nih ya, di antara kita nanti yang lolos nanti di akhirat langsung masuk surga ya, atau nanti ada yang mampir dulu di neraka, kita nggak tahu ya. Termasuk yang ngomong, bisa jadi yang ngomong ini ya, walaupun sering apa namanya mengajak manusia berkhutbah dan lain sebagainya, bisa jadi nanti jangan-jangan saya nggak langsung masuk surga, mampir dulu di neraka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini penting banget berteman di dunia ini dalam rangka kebaikan ya, dalam rangka takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, supaya nanti kita kenalin ya, pada saat nanti saya ada di neraka ya, kenalin saya lah kan gitu ya. Bilang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah, itu dulu Dedi itu sering apa namanya, sering mengingatkan saya tentang takwa kan gitu ya. Kok dia nggak ada di sini gitu. Kalau dia ada di neraka, ya Allah keluarkan dia ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita saling tolong menolong nanti ya. Kita saling tolong menolong, karena nggak tahu nih nasib kita bagaimana nantinya ya. Nggak usah kita nanti berbicara tentang akhirat, tentang nanti kita matinya seperti apa, gimana kita nggak tahu. Kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati, kita nggak tahu Bapak Ibu. Makanya syafaat ya, sebagaimana dinyatakan bahwa syafaat itu
Syafaat itu bagian dari sebab yang membuat Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan apa namanya, ya, belas kasih, ya. Maka sebenarnya yang mendapatkan syafaat adalah ahli tauhid. Yang mendapatkan syafaat adalah ahli tauhid. Siapa mereka? Orang beriman, ya. Orang yang di dalam jiwanya merasakan tentang kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itulah orang yang akan mendapatkan syafaat. Sedangkan ahli syirik, ya, itu nggak akan mendapatkan syafaatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala macam dosa yang selain dari syirik itu, ya. Bagi siapa yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua syarat, ya, syafaat di sisi Allah, ya. Kalau kita pengen mendapatkan syafaat, ada dua syarat. Syarat yang pertama di Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Jadi Allah memberikan izin kepada syafi', orang yang memberikan syafaat, untuk diberikan syafaatnya, ya. Jadi di sini diantaranya adalah syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua yaitu ridho, ridho terhadap masyfalah, ya, terhadap orang yang diberi syafaat, ya. Allah hanya meridhoi orang beriman yang mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka, kata Allah, tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi, yang Allah ridhoi, yang Dia ridhoi. Dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ada seseorang yang bertauhid akan diajab hingga mereka menjadi arang. Kemudian mereka didatangi oleh rahmat Allah. Maka mereka dikeluarkan dari neraka dan dilemparkan ke pintu surga, ya. Kemudian para penghuni surga menyirami mereka dengan air. Maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya rerumputan di saluran air. Setelah itu mereka masuk surga. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, adapun penduduk neraka yang memang menjadi penghuninya, mereka tidak akan mati dan tidak pula hidup di dalamnya. La yamutu wala yahya. Oh, penduduk neraka itu mati kagak, hidup kagak, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Nggak dimatiin, nggak dihidupin, ya. Jadi mati kagak, hidup kagak. Kalau mati udah enak, udah selesai kan. Tapi mati kagak. Hidup juga kagak hidup karena disiksa terus, pengen mati. Mati nggak mati, hidupin lagi mati, hidup begitu terus. La yamutu wala yahya. Akan tetapi ada sekelompok orang, kata Nabi SAW, yang sebenarnya bukan ahli neraka. Ada sekelompok orang yang dia bukan ahli neraka, tapi mereka disiksa dengan api akibat dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan mereka, hingga akhirnya Allah benar-benar mematikan mereka, hingga mereka telah menjadi arang. Allah mengizinkan mereka diberi syafaat.
Mereka didatangkan dengan berkelompok-kelompok, kemudian disuruh masuk ke surga. Dikatakan, wahai penghuni surga, siramilah mereka. Maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan di tempat saluran air. Subhanallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi memang qulillahi syafa'atu jami'a, ya. Kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karenanya ya, maka ayo deh ya, mulai detik ini kita berusaha untuk banyak-banyak mendapatkan syafaat. Selain kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW, ya kita juga minta syafaat dari saudara-saudara kita seiman, ya. Pada saat kita membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, itu syafaat Bapak Ibu, itu syafaat. Dan Nabi kita mengabarkan kalau kita mendoakan saudara kita, maka doa yang kita baca itu kembali kepada kita, karena malaikat juga mendoakan hal yang sama seperti yang kita baca doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, kita akan masuk ke pembahasan kita ini. Nanti saya mungkin akan lebih banyak kalimat-kalimat baca kalimat-kalimat yang tertulis di kitab ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi maulid maulid itu kan sebenarnya kita mengenang tentang Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi kita ini nggak boleh sampai kita lupa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada maulid, ya. Maulid itu untuk mengenang Nabi, tapi jangan mengenang Nabi setahun sekali, ya. Ngadain acara maulidan baru kenal Nabi kan gitu, nggak gitu, ya. Setiap saat kita kenal Nabi kita mengenang Nabi kita, lalu kita hidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen mulai dengan tulisan dari si penulis ini, ya. Ini saudaraku, engkau tentu tahu setiap detik yang engkau gunakan untuk berzikir dan beribadah tercatat rapi di lembaran amal. Setiap kata-katamu terekam dalam Shahifah Amaliyah. Seluruh niatmu terpantau dan seluruh gerakmu akan dihisab secara rinci. Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Saudaraku, kematian sudah menantimu. Uban mulai memenuhi kepalamu, kulitmu mulai keriput, tampangmu menua bak jeruk purut, kekuatanmu mulai menyusut, urat nadimu tak akan berdenyut, malaikat maut siap menjemput. Saudaraku, kalian akan dikubur di rerumputan, tertimbun tanah dan bebatuan, entah untuk berapa lama. Kalian akan menghuni sebuah kampung dengan hanya ditemani nikmat dari amal saleh atau azab dari amal jelek.
Bangunlah dari tidur, sadarlah saudaraku dari kelalaian, bertobatlah dari dosa-dosa dan persiapkan bekal untuk akhirat. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza jannal lailu fahal ta'ishu ilal fajr. Berbekallah dengan ketakwaan, sungguh Anda tidak tahu bila malam sudah gelap apakah Anda masih bisa bertahan hidup hingga fajar. Wa kam min salimin mata bi ghairi ilm. Dan betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kan min saqimin 'asha hina minad dahr. Dan berapa banyak yang sakit bertahan hidup beberapa kurun masa. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu amina waqad nusyijat akfanuhu wa huwa la yadri. Dan berapa banyak pemuda yang sore dan pagi harinya merasa aman, ternyata kain kafannya telah disiapkan sementara ia tidak tahu. Saudara-saudaraku, kematian pasti menyapamu. Kuburan pasti akan mengimpit jasadmu. Cacing tanah akan menyantap seluruh tubuhmu. Hari kiamat pasti menghimpunmu dan Allah akan mengadilimu. Sedang Allah lah hakim yang paling adil. Siang dan malam yang telah berlalu tidak mungkin kembali. Kesempatan amal soleh yang telah terlewat tidak bisa terulang lagi. Kematian kejar mengejar, waktu menghancurkan dirimu tanpa kasihan. Umurmu semakin berkurang, jangan merasa tentram hingga kamu tahu persis akhir perjalananmu. Terakhir, koreksilah dirimu, tutupilah kekuranganmu, tunaikanlah hajat kebutuhanmu, seakan kiamat sudah tegak di hadapanmu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita coba ya masuk ke materinya. Diawali dengan di sini babnya tentang dunia. Ya, ini subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini sebenarnya kalau pakai apa namanya itu slide ya, pakai slide itu ya. Enak Bapak Ibu ya kalau pakai slide gitu. Jadi pakai slide itu jadi apa ya? Lebih karena kita ikut baca, jadi lebih benar-benar masuk ke dalam kalbu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diawali di Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Saya ulangi nih ya ayatnya, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Kita dianugerahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hidup di dunia ini Bapak Ibu dengan segala macam perlengkapan yang diberikan oleh Allah ini untuk sebenarnya mendapatkan kebahagiaan akhirat Bapak Ibu, bukan dunia. Ayatnya ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Tapi Allah juga mengatakan sini, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Boleh dapat kenikmatan dunia, mendapatkan nikmatnya dunia boleh ya, boleh. Bahkan kata Allah di sini dikatakan wala tansa, jangan lupa ya. Jadi nggak boleh sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah hidup di dunia itu disengsarain, disusah-susahin, nggak boleh ya. Kita tetap mendapatkan nikmat dunia
Tapi nikmat dunianya itu untuk kita usahakan semaksimal mungkin mendapatkan surganya Allah nanti di akhirat. Itu maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam hadis ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi kita Muhammad SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia itu, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing, au abiru sabil, atau pengembara. Jadi kata Nabi nyuruh nih, kun, jadilah kamu fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini ya seperti orang asing atau pengembara. Orang asing itu gimana ya? Kalau kita ngerasa orang asing gimana Pak Hadi? Kalau kita ke kayak Korea misalnya, yang belum pernah ke Korea ya, atau yang belum pernah haji misalnya itu, atau yang belum pernah umroh datang ke Mekah Madinah, kan asing gitu, cair gitu, kurang lebih gitu. Jadi Nabi nyuruh kita di dunia ini seperti orang asing atau seperti pengembara ya. Pengembara itu kan ya nggak lama-lama dia apa juga pengembara. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata begini, jika kamu di waktu sore, maka janganlah kamu menunggu pagi, dan jika kamu di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore, dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan waktu hidupmu sebelum kamu mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata begini, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Husairin faqama waqad athara fi janbihi faqulna. Rasulullah SAW tidur di atas tikar, lalu bangun sedangkan lambungnya tergores ya. Faqulna, maka lalu kami mengatakannya, ada sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya, kami di sini dikatakan faqulna, kami mengatakan ya Rasulullah, lawit takhatna laka witaan. Ya Rasulullah, kenapa enggak nyuruh kami untuk mencari alas ya, supaya apa enggak rusak lah gitu ya. Lalu apa kata Nabi? Faqala mali walalid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa urusanku dengan dunia? Tidakkah aku di dunia ini melainkan seperti orang yang sedang naik kendaraan berteduh di bawah pohon kemudian pergi meninggalkannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sungguh dunia semakin habis berlalu dan akhirat semakin mendekat, sedangkan keduanya mempunyai anak turunan. Dan jadilah kalian anak turunan akhirat, jangan menjadi anak turunan dunia. Karena sekarang kesempatan beramal tanpa ada hisab, dan besok hanya ada hisab, sementara tidak ada kesempatan beramal. Ngerti nggak maksudnya kata Sayyidina Ali? Sekarang Pak, kita hidup di dunia ini, kesempatan untuk beramal belum ada hisabnya, belum diperiksa ya. Untuk ditanya pertanggungjawaban kita belum ditanya nih, kita belum ada hisab Bapak, belum ada pengadilan kita. Belum ditanya itu, dipanggil pakai jaket oranye, belum ya, belum jadi tersangka. Di dunia ini baru kita beramal, sebanyak-banyaknya kita beramal, belum ada hisab ya. Nanti di akhirat, di alam kubur, di alam barzah, udah baru ada hisab, tapi udah nggak ada lagi amal. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini kesempatan Bapak Ibu, dunia kita hidup di dunia ini untuk banyakin amal mumpung belum dihisab. Karena nanti kalau kita udah meninggal masuk ke dalam tanah, kita udah nggak bisa lagi beramal. Yang ada hisab aja semua. Dihisab harta kita, dihisab ilmu kita, dihisab, aduh masya Allah, semuanya Bapak Ibu.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga ya di sini beliau meriwayatkan menyampaikan tentang hadis tentang kematian. Jika cahaya telah masuk ke dalam hati, maka akan menjadi lapang dan tenang. Jika cahaya telah masuk ke dalam hati, maka akan terasa lapang dan tenang. Para sahabat bertanya, dan apakah tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, bersiap siaga untuk kembali ke kampung kekekalan, bersiap siaga untuk berpisah dengan kampung penuh penipuan dunia, dan bersiap siaga untuk dijemput kematian sebelum kehadirannya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan cahaya dari Allah adalah orang-orang yang benar-benar udah siap ya, untuk ke kampung akhirat, udah siap pada saat dijemput kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran surat Al-Hajj ayat 11, khasirat dunya wal akhirah, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Abdullah bin Aizar berkata, anak Adam mempunyai 2 rumah hunian. Saya ulangin. Kata Abdullah bin Aizar, manusia punya 2 hunian, punya tempat rumah. Manusia punya 2 rumah, ya, rumah yang dihuni. Rumah hunian yang berada di atas bumi dan rumah hunian yang berada di bawah bumi. Kita ini cuma punya 2 rumah, ya. Rumah yang di atas bumi, di atas tanah ini, sama rumah yang nanti ada di bawah tanah. Mereka, kita ini manusia, berusaha mempercantik, memperindah rumah hunian yang berada di atas bumi. Mereka membuat pintu-pintu menghadap sebelah kiri, pintu-pintu menghadap sebelah kanan, dan mereka berusaha membuat penghangat untuk musim dingin, membuat pendingin untuk musim panas. Kemudian mereka berusaha membuat rumah hunian yang berada di bawah bumi, tetapi mereka merusaknya. Lalu ada yang datang berkata, sudahkah Anda berpikir rumah yang berada di atas bumi sementara Anda bangun dengan megah, berapa lama Anda tinggal di dalamnya? Dia menjawab, tidak tahu, ya. Dan sedangkan rumah hunian yang berada di bawah bumi yang Anda rusak, berapa lama Anda akan tinggal di tempat itu? Dia menjawab, aku akan tinggal di tempat itu hingga hari kiamat. Maka orang tersebut berkata kepadanya, bagaimana Anda bisa merasa tidak bersalah dengan tindakan Anda itu, sementara Anda seorang hamba yang berakal sehat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo deh, ya, kita punya rumah cuma ada 2. Ini sekarang kita punya rumah di atas tanah, di atas bumi. Nanti kita akan tinggal di bawah bumi, di dalam bumi. Nah sekarang kita pikirin Bapak Ibu, gimana caranya rumah kita yang di atas bumi, yang udah cakep, yang udah indah, yang begini begitu segala macam, juga nanti rumah kita yang ada di dalam tanah itu, ya, di bawah bumi itu juga indah, lebih indah daripada rumah yang ada di atas bumi. Gimana caranya? Tergantung kita Bapak Ibu, ya. Yang pasti rumah yang ada di atas bumi itu yang kita tempatin sekarang bakal kita tinggalin, udah pasti kita tinggalin. Berapa lama kita tinggal nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu kita tinggal di rumah yang sekarang kita huni di atas tanah, di atas bumi ini. Sementara rumah yang ada di bawah tanah itu, di dalam tanah itu, kita udah tahu bahwa kita akan tinggal selama-lamanya sampai hari kiamat. Setelah itu nanti kita dibangkitkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo ya, di bulan Maulid ini kita cari syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Kita cari syafaat dari saudara-saudara kita. Kita minta agar khususnya tentang Nabi kita Muhammad SAW, kita berusaha untuk mendapatkan cintanya Nabi kita Muhammad SAW, ya, dengan cara menghidupkan sunnah
dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak mungkin Nabi akan memberikan syafaat kepada kita kalau kita nggak cinta kepada Nabi. Salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi SAW adalah menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya apa sih sunnah-sunnah Nabi kita? Yang paling penting, kalau saya selalu sampaikan, yang paling penting sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Karena Nabi selama hidupnya sejak diperintahkan sholat, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, ya, bahkan sampai menjelang kematiannya. Makanya yuk Bapak Ibu, ya, kita yang sudah mudah-mudahan diistiqomahkan ya untuk sholat berjamaah ini, yang belum, saudara-saudara kita nih masih, anak saya kadang-kadang suka merhatiin ada 1-2 yang datang terhilang, ya, berapa hari datang terus hilang kan gitu kan, ya, saya jalan dia masih nongkrong kan gitu. Jadi ini nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, begitu juga dengan kerabat-kerabat kita, tetangga kita. Ayo kita ajak ya, kita ajak terus supaya mereka mau menghidupkan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan cara itulah insya Allah Nabi akan dengan senang hati, dengan bahagia memberikan syafaatnya kepada kita, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita. Insya Allah nanti buku ini kita akan bahas ya. Ini kalau dibahas bisa setahun nih kayak ini ya. Panjang banyak Bapak. Ini kalau Bapak Ibu baca, saya udah baca nih ya. Nangis Bapak Ibu ya. Ya Allah, nangis dulu nih baca buku ini ya. Banyak dosanya ya. Benar-benar banyak dosanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat sedikit ini yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Dan akhirnya sama-sama kita tutup majelis kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.